Shalom saudara dan saudara sekalian, apa kabar? Saya harap Anda dalam keadaan yang baik-baik saja. Puji Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kita bersyukur oleh karena kita ada kesempatan untuk bersama-sama sekali lagi dalam ruangan renungan saat indah bersama Tuhan. Kali ini kita akan mempelajari satu lagi topik yang menarik dengan tajuk Injil Lukas. Juru selamat yang agung itu adalah Kristus yang ditunggu-tunggu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan karena kesempatan yang indah ini merenungkan message Alkitab sebagai memperkasahkan dan memperkuatkan lagi iman kami dalam Kristus Yesus dan mempersiapkan kami untuk pekerjaan Tuhan yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Jadikan kami sebagai alat-Mu yang utuh. Dan dalam pembelajaran kami kali ini, Roh Kudus Tuhan pasti akan membimbing kami. Dan kami izinkan Tuhan untuk memimpin kami, untuk menunjukkan message yang perlu kami pelajari pada saat ini. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Baiklah saudara dan saudara sekalian, kita dapat lihat di sini bahwa Injil Lukas merupakan suatu Injil yang begitu penting dalam kehidupan manusia. Bukan saja kepada mereka yang menjadi pengikut-pengikut Kristus daripada yang berlatar belakangkan bukan Yahudi, tetapi semua umat manusia. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, ada satu lagi cerita yang unik yang hanya terdapat dalam Injil Lukas dan tidak terdapat dalam mana-mana Injil yang lain. Injil Matius, Injil Markus maupun Injil Yohanes. Hanya ada di Injil Lukas. Dan kisah yang saya katakan ini ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah berkaitan tentang kisah pertemuan di antara Yesus dan juga Zakius. Dan pada saat ini kita akan melihat satu lagi kisah daripada Lukas pasal 24 ya, di mana ada dua murid Yesus datang daripada kelompok murid Yesus yang lebih besar, di luar daripada kelompok 12 murid Yesus yang pertama itu, yang sedang berjalan dari kota Yerusalem menuju ke Emmaus. Ya, saudara dan saudara sekalian, cerita ini kita boleh perhatikan dalam Lukas pasal ke-24 ya, saudara sekalian. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 24. Oke, dalam Lukas pasal 24, khususnya pada ayat yang ke-13 hingga ayat 35. Namun, saya sangat mendorong Anda semua untuk membaca keseluruhan daripada Lukas pasal 24 ini. Karena Lukas pasal 24 ini merupakan pasal yang terakhir dalam Injil Lukas dan pastinya memberikan suatu input yang baik kalau kita dapat membacakannya secara keseluruhan dalam pasal ini. Namun begitu, mari kita tumpukan perhatian kita dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sehingga ayat 35. Kita perhatikan di sini kisah ini bermula apabila mereka mendengar, dua murid ini mendengar tentang kisah ataupun laporan daripada teman mereka, teman-teman, ada beberapa orang yang lain yang Yesus sudah bangkit daripada kematian. Namun mereka mempunyai sifat yang skeptik tentang hal ini. Oh, benarkah Yesus sudah bangkit? Mereka mendengarnya, tetapi mereka punya hati. Ya, hati mereka tidak berkobar-kobar pada masa itu. Dan mereka juga diselubungi dengan perasaan risau, perasaan takut, bimbang. Karena melihat Tuhan mereka, melihat guru mereka ini, Yesus Kristus, mati. Sepertinya mereka ini bagaikan anak-anak ayam yang kehilangan induknya atau induknya.
Ya, tidak tahu hala tuju kehidupan mereka selepas itu. Bagaimana kehidupan mereka selepas kehilangan pemimpin yang mereka kasihi dan mereka hormati. Mereka juga bimbang, mereka akan ditangkap seperti mana Yesus ditangkap, dan mungkin mereka juga mungkin dijatuhkan hukuman mati, disalibkan mangkali, atau barangkali diseksa karena mereka memegang iman mereka dalam Yesus Kristus yang membawakan Injil keselamatan kepada mereka yang harus mereka bawakan kepada orang lain. Dan pada waktu itu mereka berjalan kaki daripada Yerusalem ke Emmaus, lebih kurang beberapa batu, 7 batu, atau lebih kurang 13, 14, 15 km jaraknya. Mereka dalam keadaan yang sangat, dalam keadaan emosi, keadaan rohani yang sangat rendah pada masa itu. Dan di pertengahan, di tengah-tengah jalan itu, Yesus bertemu dengan mereka. Tetapi Yesus tidak memperkenalkan dirinya sebagai Yesus Kristus pada waktu itu kepada 2 muridnya. Yang satu bernama Kleopas, yang satu tidak diberitahu sepakan nama kepada saudara Kleopas ini. Ya, Kleopas dan saudaranya, atau Kleopas dengan rakannya, kita tidak pasti, tetapi hubungan mereka berdua pasti rapat. Dan pada waktu itu, ya, Yesus Kristus muncul berhampiran dengan mereka. Yang mengherankan ialah mereka tidak mengenal Yesus pada waktu itu. Dan Yesus tidak memperkenalkan dirinya sebagai, "Oh, saya Yesus, saya sudah bangkit dari kematian." Dan kalau kita lihat dengan teliti, Yesus menanyakan sesuatu. Sepertinya Yesus memberikan sesi counseling kepada mereka. Yesus berkata kepada mereka dalam ayat yang ke-17 dalam Lukas pasal 24. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Dan respon mereka ialah, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari kebelakangan ini?" Kemudian Yesus bertanya lagi, "Apakah itu?" Dan kemudian mereka menjawab, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret?" Oh, padahal orang yang sedang menanyakan soalan itu adalah Yesus sebenarnya. Tetapi mereka tidak mengenali dengan pantas pada waktu itu siapa Yesus yang sebenarnya berada di samping mereka. Mereka mengatakan lagi, "Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat." Mereka sedang mengekspresikan diri mereka pada waktu itu. Ya, mereka mendengar laporan tentang kebangkitan Yesus, tetapi mereka masih belum percaya. Dan inilah jawaban Yesus kepada mereka. "Hai kamu orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Dengan kata lain, kalau kita menggunakan bahasa kita di tempat kita hari ini, khususnya di Sabah, ya, "Oh iya, bodohnya kamu ini. Lambat juga kamu pick up, ah? Tidakkah kamu masih ingat bukan yang Yesus itu, yang Mesias itu harus menderita semuanya untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Ya, kita tahu Yesus berulang kali memberitahu kepada murid-muridnya tentang kematiannya dan kebangkitannya. Tetapi seolah-olah mereka tidak mempedulikan kata-kata Yesus, sehingga pada waktu Yesus mati,
Bahkan pada waktu Yesus bangkit, seolah-olah mereka tidak percaya. Seolah-olah mereka lupa apa yang dikatakan Yesus. Dan kemudian, apa yang menarik di sini ya, Yesus tidak memperkenalkan dirinya kepada kedua-dua murid ini secara langsung. Tetapi Dia mengajar mereka Alkitab, mengadakan sesi kelas Alkitab sementara mereka berjalan kaki menuju ke Emmaus daripada Yerusalem. Luar biasa kelas Alkitab ini. Dan apabila mereka sampai di Emmaus, dan pada waktu itu hari sudah lewat petang, Yesus ingin berpura-pura untuk pergi. Tetapi kedua-dua ini, tahukah Anda hasil daripada kelas Alkitab ini? Mereka mempunyai hati yang berkobar-kobar. Wah, guru yang mengajar mereka pada masa itu membuat mereka yakin semula. Karena kelas Alkitab mereka menelusuri semula apa yang dikatakan oleh kitab-kitab di Perjanjian Lama. Kitab-kitab Musa, daripada Kejadian hingga Ulangan. Kitab para nabi-nabi. Ya, kitab para nabi yang ada di Perjanjian Lama, termasuk juga Mazmur. Mereka teruja, mereka diyakinkan semula bahwa Mesias yang mereka ditunggu-tunggu itu adalah Mesias yang berkuasa. Bukan saja memulihkan bangsa Israel, tetapi memulihkan dunia ini daripada belenggu dosa menjadi sempurna semula. Oh, hati mereka berkobar-kobar dan mereka menjemput Yesus masuk ke dalam rumah mereka. Mereka makan bersama-sama. Tetapi mereka masih belum mengenal orang ini secara fisikal. Tetapi pada waktu Yesus mula memecahkan roti, mata mereka terbuka. Rupa-rupanya selama ini yang bersama dengan mereka dalam perjalanan itu, yang bersama mereka dengan kelas Alkitab itu adalah Yesus Kristus. Namun ajaibnya, pada waktu mereka mengenal Yesus Kristus, pada waktu makan malam itu, Yesus lesap begitu saja. Yesus bergerak dengan pantas ke tempat yang lain. Dan pada waktu itu, hati mereka makin berkobar. Mereka telah melihat Yesus dengan mata kepala mereka sendiri. Bukan saja dengan mata mereka sendiri, tetapi Yesus yang sama juga mengajar kelas Alkitab, yang memulihkan semangat mereka, keyakinan mereka dan iman mereka dalam Yesus Kristus sebagai Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Dia adalah juru selamat agung yang ditunggu-tunggu itu. Dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Dengan hati yang berkobar-kobar, mereka tidak sabar lagi untuk menyatakan itu kepada orang lain, kepada murid-murid yang lain, kepada saudara dan saudari mereka. Mereka terus berlari pada malam itu daripada Emmaus ke Yerusalem, menceritakan apa yang mereka lalui. Apakah respon Anda, saudara sekalian, apabila mendengar dan melihat kisah ini? Apabila Anda menerima pekabaran baik tentang Yesus Kristus, apabila Anda mengalami pengalaman Kristen bersama Yesus Kristus dalam apapun keadaan, dan Anda berjaya mengatasinya, dan Anda memperolehi pengalaman yang indah bersama Yesus Kristus dikala kita merasakan kesusahan, dan Anda merasakan indahnya bersama Tuhan Yesus, apakah Anda tidak sabar-sabar untuk mengongsikan itu kepada orang lain? Itulah kesaksian yang bermakna. Itulah kesaksian yang memberikan impak, kesan yang besar kepada orang lain. Pengalaman Anda mengenali Yesus itu sangat penting. Ya, sangat penting pengetahuan Alkitab, sangat penting pembelajaran Alkitab yang mau dikongsikan kepada orang lain, tetapi penting juga pengalaman bersama dengan Yesus itu dikongsikan dengan orang lain. Apakah Anda ingin mengongsikan pengalaman Anda bersama dengan Yesus kepada orang lain? Kalau Anda ingin lakukannya, katakan amin. Terima kasih atas komitmen Anda. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Melalui Lukas pasal 24 ini, kami dapat mempelajari bahwa Yesus Kristus bukan saja memperkenalkan dirinya secara langsung kepada kami, tetapi ia juga dapat memperkenalkan dirinya melalui tulisan-tulisan Alkitab. Oleh karena Yesus Kristus berkuasa, mempunyai wibawa dan kuasa ke atas pemilikan Alkitab ini,
Dia memberikan Alkitab ini untuk kami pelajari ya Tuhan. Tuhan bantu kami untuk terus setia, untuk terus tetap mengenal suara dan panggilan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Dan apa yang dinyatakan dalam Alkitab itu diamalkan dalam kehidupan kami, dan kami dapat mengalami pengalaman indah walaupun dalam keadaan yang susah bersama dengan Yesus Kristus. Dan itulah yang akan kami kongsikan kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Saya percaya para saudara dan saudari yang saya kasihi, yang ada bersama dengan saya dalam renungan saat indah bersama Tuhan ini, mempunyai jalan cerita mereka masing-masing bersama Yesus Kristus. Bantu mereka juga untuk mengongsikan pengalaman hidup mereka bersama dengan Yesus kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Sehingga ketemu lagi, Tuhan memberkati.